Hewan yang satu ini pasti sudah sangat tidak asing lagi bagi masyarakat karena memiliki kecerdasan dan selalu membantu aktivitas manusia dalam segala hal seperti menjadi penjaga rumah dan bermain. Bahkan anjing juga diperbantukan sebagai pelacak oleh kepolisian untuk mencari barang bukti kejahatan. Anjing dikenal sebagai salah satu hewan sosial yang sering dekat dengan kehidupan manusia. Anjing peliharaan sering dilatih, bermain dan tinggal bersama manusia, bahkan bisa menjadi anjing pencari korban hilang atau korban bencana alam. Kepolisian Republik Indonesia juga menggunakan hewan ini untuk membantu tugas sehari-hari. Dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat salah satu direktorat di lingkungan Baharkam Polri dengan nama Direktorat Polisi Satwa. Polisi Satwa berdiri pada 4 Juli 1959. Mereka bertugas untuk memberikan bantuan teknis kepada petugas polisi lainnya. Satwa sendiri adalah fungsi teknis di bawah Korps Sabara Mabes Polri yang menyelenggarakan pelatihan terhadap satwa K9 dan satwa turangga. Turangga ini adalah kuda. Ya. Kalau kita sendiri membidangi satwa K9. Ya. Di satwa K9 kita punya 5 fungsi pekerjaan yang kita selalu latihkan untuk mendukung tugas pokok polisi, Kepolisian Republik Negara Republik Indonesia. Yang pertama fungsi Dalmas. Ya, Dalmas itu ini tergabung di dalam fungsi pelacakan umum. Kemudian yang kedua adalah fungsi kemampuan pelacakan narkotik. Yang ketiga kemampuan pelacakan bahan peledak. Dan yang keempat fungsi kemampuan pelacakan SAR, yaitu pencarian dan pertolongan orang pada korban bencana alam. Dan yang terakhir itu adalah fungsi Dalmasnya. Dalmasnya itu ketika ada huru hara massa, kita ikut mendampingi pasukan Dalmas, yaitu PHH, seperti itu. Untuk menjadi hewan pelacak yang tangguh dan handal, seekor anjing harus mengikuti sejumlah latihan agar memiliki kemampuan yang mumpuni. Latihan-latihan itu mulai dari duduk, tiarap, hormat, dan kepekaan mereka di lapangan. Untuk menjadi hewan pelacak yang tangguh dan handal, seekor anjing harus mengikuti sejumlah latihan agar memiliki kemampuan yang mumpuni. Latihan-latihan itu mulai dari duduk, tatap, hormat, dan kepekaan mereka di lapangan. Begitu juga kisah seekor anjing ras German Shepherd bernama Lilo dan pawang ke-9 bernama Brigadir Kepala Hari Yunianto. Setiap harinya mereka rutin latihan selama 4 jam agar keduanya kompak menjalankan tugas. Sebagai anjing spesialis pencarian narkotika, Lilo dilatih mengendus keberadaan menggunakan narkotika sungguhan. Jasa Lilo dinilai besar, mengingat Indonesia saat ini sedang berperang melawan narkoba. Endusan dari ciri khas gerakan Lilo ketika menemukan narkotika disambut petugas. Polisi akhirnya menangkap 2 pelaku dengan barang bukti 45 kg sabu-sabu di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, November 2019 silam. Lilo kita ini jenis GSD, apa German Shepherd atau yang sering kita kenal sebagai herder kalau orang kita ya. Oke. Waktu itu memang kita adakan operasi di sana. Kebetulan di perlintasan mau masuk pelabuhan, memang saat kita mengadakan razia dan ternyata di situ kita ketemukan sabu-sabu. Lilo menjadi anggota polisi satwa sejak 2018 saat umurnya 1 tahun. Lilo menjalani pelatihan selama 3 bulan. Selain Lilo yang dapat menemukan narkotika, ada Tigra yang pandai mencari korban bencana alam yang masih hidup. Anjing yang satu ini dapat membantu polisi dalam mencari korban di lokasi bencana. Tigra menjadi anjing search and rescue setelah melewati pelatihan khusus. Sebagai anjing pelacak, Tigra dilatih secara serius oleh pawang bernama Brigadir Arif Tirtana secara serius.
Sebagai anjing SAR, Tigra diberikan tugas khusus untuk mencari korban yang masih hidup jika terjadi bencana alam. Pelatih di unit SAR rajin melatih anjing untuk menghafal bau karbon dioksida. Pelatih meniup napas dalam sebuah plastik berukuran besar, kemudian plastik itu dibuat lubang agar anjing mudah mencium. Kemudian karbon dioksida dalam plastik itu dimasukkan ke dalam beberapa media. Misalnya sebuah kotak atau tumpukan lemari dalam ruangan. Tujuannya agar anjing itu cepat menghafal dan menemukan bau karbon dioksida. Tigra dan Arif diterjunkan bersama oleh satuannya untuk beberapa bencana alam yang terjadi di Indonesia, seperti banjir bandang di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, maka mereka harus sering diajak keluar kandang untuk bermain, sedangkan untuk makanan diberikan 2 kali dalam sehari. Udah CO2 kan rata-rata semua manusia ini sama pengeluarannya ini. Bukan masalah berbeda baunya, yang penting CO2 begitu dikeluarkan udah. Jadi proses si plastik itu tadi kita dibolongkan sedikit untuk biar baunya tadi itu keluar. Nah, jadi diciumkanlah ke media-media, misalnya kita taruh dalam kotak kah dulu, nanti itu kita buka uapnya naik ke atas dan keluar. Nah, anjing itu udah mulai bisa diciumkan di situ. Karena kalau SAR paling simpel sih anjingnya cuma usar aja.